Pembalap Formula 1 bereaksi hanya dalam waktu 0,2 detik, sementara rata-rata manusia memiliki waktu reaksi 0,5 detik. Jadi jika kamu membalap berdampingan dengan Max Verstappen saat ini, dia akan berada 10 meter di depanmu tepat setelah lampu padam, dan pada dasarnya kamu kalah di kompetisi itu. Michael Schumacher yang legendaris memiliki waktu rata-rata 0,16 detik yang luar biasa saat memulai balapan, kinerja yang sebanding dengan pelari seperti Usain Bolt. Mendapatkan keunggulan yang kuat di awal adalah situasi yang menentukan di Formula 1, dan itu semua tentang kekuatan otak dan refleks secepat kilat. Pada tahun 2019, Valtteri Bottas melakukan start terbaik dalam sejarah Formula 1 saat Grand Prix Jepang, membuat mobilnya bergerak hanya dalam waktu 0,04 detik setelah lampu padam. Banyak orang yang masih bersikeras bahwa ini adalah keberuntungan semata, namun Bottas telah berlatih dengan iGym. Ini adalah perangkat lunak pelatihan kognitif yang terlihat seperti video game, dengan latihan seperti menekan spasi begitu sesuatu muncul di layar. Para pembalap juga melatih refleks cepat dengan Batak Board, sebuah alat yang memunculkan tombol lampu secara acak, dan tujuannya adalah untuk menekan sebanyak mungkin lampu dalam waktu 30 detik. Mantan juara Formula 1, Jenson Button, memegang rekor dunia dalam latihan ini dengan menekan sekitar 2 lampu per detik. Seiring berjalannya putaran, pembalap akan memasuki tikungan berkecepatan tinggi. Sebagian besar sirkuit Formula 1 mengikuti arah searah jarum jam. Jadi ketika kamu berbelok ke kanan, gaya G akan mencoba menarik kepalamu ke kiri. Dalam mobil Formula 1, itu berarti kamu berhadapan dengan gaya yang setara dengan sekitar 40 kg, yang secara praktis mampu mematahkan kepala. Pengemudi harus menahan gaya tersebut agar aman, jadi mereka berusaha menjaga kepala dalam posisi netral sebisa mungkin. Untuk mempersiapkan hal itu, pengemudi menjalani latihan leher serius dengan menggunakan bantuan neck harness, alat yang digunakan untuk menarik kepala pengemudi, dan dia harus menegakkan badannya agar kepala tidak bergerak ke depan atau ke samping. Beberapa pengemudi lebih suka menggunakan resistance band atau berlatih dengan berbaring tengkurap dan menggantungkan beban seberat 30 kg di lehernya. Leher manusia pada umumnya tidak akan bisa bertahan dalam pengereman mendadak, tabrakan, atau bahkan kondisi balap standar. Leher manusia rata-rata berukuran sekitar 38 cm, namun para pembalap Formula 1 punya ukuran leher yang mirip dengan petinju kelas menengah. Ukuran kerah Lewis Hamilton misalnya berubah dari 35 cm pada tahun 2007 menjadi 45 cm saat ini. Contoh lainnya adalah Fernando Alonso yang memiliki kerah berukuran 45 cm. Upaya fisik yang diperlukan untuk menginjak pedal gas atau rem mobil Formula 1 tidak seperti yang kamu alami di kendaraan lain. Kita berada di sirkuit Grand Prix Singapura, dan yang kamu lihat adalah tikungan 7 yang dikenal sebagai titik pengereman tertinggi dalam musim Formula 1. Tikungan ini sangat intens, sehingga pengemudi merasakan gaya G hampir 5 kali lebih besar dari biasanya. Tingkat intensitas yang sebanding dengan apa yang dialami pesawat ulang-alik saat masuk kembali ke atmosfer bumi. Jadi untuk pengemudi dengan berat 68 kg seperti Fernando Alonso, itu terasa seperti didorong ke tempat duduknya dengan kekuatan tiba-tiba sebesar 340 kg. Sekarang bayangkan berapa banyak tenaga otot yang dibutuhkan untuk memperlambat laju mobil dalam situasi ini. Ini seperti menggunakan hanya satu kaki untuk melawan berat 3 bayi gajah sebanyak 62 kali sepanjang balapan. Dan ini baru satu tikungan. Tanpa kekuatan kaki seorang petarung, kamu tidak akan bisa mengerem mobil dan akhirnya akan terbang keluar lintasan dan melewati pembatas keselamatan. Gaya G adalah faktor utama yang membuat pernapasan menjadi sangat menantang selama balapan. Jadi kamu membutuhkan paru-paru sekuat perenang renang indah. Para pembalap menghabiskan sekitar 70% putaran dalam kondisi apnea, maksudnya menahan napas. Lewis Hamilton meraih posisi terdepan di Grand Prix Hungaria tahun 2023 setelah menahan napas selama lebih dari 1 menit, sementara rata-rata orang hanya mampu bertahan selama 30 detik. Menghirup udara segar saat mengemudi dengan kecepatan 322 km per jam selama hampir 2 jam menuntut kebugaran kardiovaskular yang prima. Rutinitas latihannya bervariasi berdasarkan preferensi pembalap. Max Verstappen misalnya fokus pada berlari, sementara Valtteri Bottas senang bersepeda. Oke, para pembalap sedang berada di akhir putaran balapan dan intensitasnya mencapai puncak.
Pikiran dan otot sudah diambang kelelahan. Tapi yang menghantam mereka seperti 1 ton batu bata adalah panas yang luar biasa. Lintasan terbakar pada suhu sekitar 50 derajat Celcius. Ban mendesis pada suhu 100 derajat. Dan rem depan bisa dibilang sudah terbakar pada suhu 1000 derajat. Sekarang mari kita bahas tentang perlengkapan pengemudi. Berada di dalam baju balap seperti mengenakan sarung tangan oven tahan api, tebal dan panas. Di dalam kokpit, suhunya seperti sauna, mencapai 60 derajat Celcius. Kamu berkeringat deras, mungkin kehilangan sekitar 3 hingga 5% dari berat badanmu. Jantung pembalap berdegup kencang dengan kecepatan 180 detak per menit selama balapan berlangsung. Dan itu sekitar 80% dari kemampuan jantung manusia pada umumnya. Pada dasarnya, mereka sedang menjalankan maraton mental dan fisik. Untuk mengatasi semua tantangan ini, pengemudi harus sangat bugar. Kira-kira kurang dari 68 kg dan kurang dari 12% lemak tubuh. Jika berat badanmu mencapai 90 kg dan 20% lemak tubuh, kamu akan sangat kesulitan. Fokus dan kecepatan reaksimu akan menurun di putaran-putaran terakhir, sehingga mustahil untuk mencapai finish. Ini adalah situasi yang rumit karena bobot terlalu berat dapat memperlambat laju mobil. Tapi bobot yang tidak cukup juga dapat membahayakan keselamatan pengemudi. Untuk musim ke-23, pengemudi dan mobil harus memiliki berat kumulatif minimal 796 kg. Untuk mendapatkan keseimbangan tersebut, pengemudi menjalani diet yang sangat ketat, umumnya kaya akan buah-buahan dan sayuran. Karbohidrat kompleks dari gandum utuh seperti gandum, beras merah, dan sereal memberikan pelepasan energi yang berkelanjutan, membantu mereka tetap berada di puncak permainan di setiap putaran. Panas yang luar biasa juga dapat menyebabkan dehidrasi. Jadi ada pengaturan ini dari sisi kokpit mobil melalui helm pembalap di mana mereka dapat meneguk minuman selama balapan. Tidak selalu hanya air, larutan garam dan minuman isotonik juga bisa menjadi pilihan. Saatnya naik podium atau tidak, namun satu hal yang pasti, pada titik ini para pembalap harus siap untuk balapan berikutnya yang akan berlangsung di negara yang sama sekali berbeda. Kamu harus bisa beradaptasi layaknya superstar yang sedang melakukan tur dunia untuk menghadapi zona waktu yang berbeda, budaya baru, dan iklim yang berubah-ubah selama 9 bulan. Jet lag bisa menyerang siapa saja, menyebabkan hal-hal seperti mengantuk, disorientasi, dan gelisah. Jadi para pengemudi menggunakan beberapa trik untuk menghindari jet lag. Seperti perlahan-lahan membiasakan diri dengan zona waktu yang baru sebelum lepas landas dengan mengatur jam mereka ke waktu tujuan. Mereka juga memperhitungkan cahaya, baik dengan memaparkan diri atau menghindarinya. Dengan cara ini mereka dapat mengatur ulang jam internal mereka, memberi sinyal ke otak dan hormon mereka kapan waktunya untuk bangun atau tidur. Dampak dari terbang sepanjang waktu juga signifikan, dan para ahli menyebutnya sebagai kelelahan perjalanan. Selama musim Formula 1, tim menghabiskan sekitar 10 hari penuh atau 240 jam di pesawat setiap tahun, melintasi berbagai zona waktu. Jadi meskipun kamu tidak mengalami jet lag, efek kumulatif dari perjalanan yang sering dilakukan dapat meningkatkan tingkat kelelahan, membuatmu merasa lelah, sedih, dan sendirian. Formula 1 jelas bukan hanya tentang kecepatan tinggi dan mobil-mobil canggih. Ketangguhan pembalap baik secara fisik maupun mental juga menentukan siapa yang akan menjadi juara. Nah, kira-kira apa kamu punya bakat dan kemampuan untuk menjadi pembalap Formula 1?